hasilnya. Tawakal itu yang paling mahal. Anda kalau nggak punya kepasrahan, stres. Karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan dan selalu orientasi pada hasil. Kita punya tawakal. Kalau kita mampu menyerahkan sesuatu, gini. Di sini ada orang yang paling jago misalnya main basket. Ada pertandingan basket. Begitu dibuka, udah tim musyawarah serahkan aja pada si fulan. Kan? Dia yang paling jago, ya? Bukankah dengan menyerahkan itu bukan hanya kita berikan sebuah tugas, ya kan? Tapi dengan itu ada kelapangan tersendiri kan? Yakinlah sukses, ini paling hebat. Pernah ada perasaan gitu? Sekarang, siapa yang paling mampu menguasai? Siapa yang paling hebat menyelesaikan segala hal? Siapa yang punya segalanya? Bukankah Allah? Orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi, maka satu, dia akan lebih stabil keadaan mentalnya dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan. Nggak ada kecewa. Karena tawakal itu kalau sudah kepasrahan pasti menerima hasil. Kalau sudah tawakal, terserah Allah tetapkan apa saja. Mau dapat sekarang, dapat besok, dapat nanti. Puncak yang paling tinggi, tugasmu hanya berikhtiar semampu yang bisa dilakukan. Selanjutnya, biarkan Allah menetapkan apa yang menjadi bagian dari maslahat kehidupan kita. Saya tutup. Cara Allah menjawab harapan kita ada 3. 1. Memberi langsung apa yang kita mintakan. 2. Menunda itu sampai kita siap menerimanya. 3. Mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Saya ulang ya. 1. Memberi langsung apa yang kita mohonkan. Misal, ya Allah saya ingin A misalnya. Anak saya pengen ke ITB. Tapi nggak mungkin tiba-tiba langsung masuk ITB kan? Pasti lewat ini dulu kan? Ada ujian dulu. Ikut tes dan seterusnya diterima. Sesuai. 2. Kadang menunda sesuatu sampai dia sanggup menjalaninya. Anda punya anak usia 5 tahun. Pengen diberikan motor. Anda mampu untuk memberi motor. Dikasih nggak? Tidak. Sampai dia sanggup mengendarai motor, baru Anda berikan. Terkadang ada yang kita minta sekarang, tidak didapati sekarang. Tapi ternyata tahun depan kita dapat. Kita harus sadar bahwa anugerah yang kita dapatkan tahun depan itu sebetulnya adalah hasil doa kita di tahun ini. Pernah dengar nggak kisah viral? Nabi itu berdoa, baru dikabulkan setahun setengah. Setahun 6 bulan. Padahal itu Nabi loh. Kiblat pertama kita kemana? Palestina kan? Baitul Maqdis kan? Nabi berdoa, mohon terus nengok ke langit. Al-Baqarah 144, minta, jawabannya turun setelah setahun setengah, setahun 6 bulan. Ada yang mengatakan di tafsir setahun 8 bulan, baru dikabulkan setelah setahun setengah. Padahal kurang soleh apa Nabi? Nabinya siap, mungkin umatnya yang belum siap. Nabinya siap, tapi ada tantangan di masyarakat yang tidak mudah, yang mungkin bisa meruntuhkan dakwah, baru dikabulkan setahun setengah. Ketika semua umatnya sudah bisa siap menerima itu. Boleh jadi apa yang diminta orang tua sekarang terkabulnya mungkin belasan puluhan tahun pada anaknya yang nomor sekian. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kan nama aslinya Muhammad, bapaknya Idris, kakek yang ke atas yang ketiga namanya Syafi'i. Kenapa disebut Imam Syafi'i? Dinisbatkan pada kakek yang ke atasnya. Ternyata kakeknya ini seorang ulama besar, saleh, memohon kepada Allah, setiap di keturunannya ada yang bisa menggantikan lebih soleh, lebih baik lagi. Ternyata yang didapatkan bukan dari anaknya, tapi generasi keturunan yang kesekian. Anda belum sekarang bisa hafal Quran. Misalnya, Anda bermohon, berdoa, boleh jadi yang hafal, mungkin bukan di anak, bisa di cucu, bisa di bagian keluarga yang lain. Maka, terkadang tawakal itu tidak hanya memberikan hasil yang cepat, tapi memberikan keindahan yang terasa tertunda, tapi melengkapi kebahagiaan yang dirasakan. Penutupnya, boleh jadi minta ke ITB, diterimanya di Unpad. Minta motor, dapatnya mobil. Kalau itu senang, luar biasa. Minta mobil, dapatnya motor, kan? Ternyata kadang-kadang bisanya yang terakhir. Saya tutup, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Anak Anda sakit, dibawa ke dokter. Kata dokter, jangan dulu makan jeruk. Maka Anda pulang, dia minta jeruk. Anda berikan apel. Saya nggak mau apel, mah. Saya pengennya jeruk. Nggak apa-apa, nah. Ini apel rasa jeruk, misalnya kan? Anda berikan.
Ternyata apa? Bukan ingin menyakiti dan tidak mengabulkan keinginan anak, tapi lebih memberikan apa yang dia butuh. Kadang-kadang maaf ya, teman-teman mintanya proyek A, udah capek, di situ nggak dapat, dapatnya di yang lain. Teman-teman, itu Allah berikan sebetulnya hasil ikhtiar Anda yang sebelumnya. Cuma dikasih yang lebih baik, yang tidak Anda pernah bayangkan maslahat. Jelas sampai sini?